Belum lama ini, tepatnya pada 29 September lalu, di akun media sosial X, ada satu hashtag yang tiba-tiba menjadi viral di Indonesia, yaitu hashtag Korban Mulyono. Wah, ada apa lagi ini? Kenapa hashtag tersebut bisa menjadi viral? Apa sih yang mengawalinya? Mari kita bahas bersama. Jadi guys, sebelumnya pada tanggal 24 September 2024, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sekaligus anak dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, melakukan belusukan ke Tangerang, Banten. Hal yang menjadi perhatian pada saat itu, Kaisang menggunakan sebuah rompi yang bertuliskan Putra Mulyono dengan siluet seseorang yang mirip dengan Presiden Joko Widodo. Nah, sekarang benang merahnya sudah ada, yaitu nama Mulyono. Bagi yang mungkin belum tahu, Mulyono merupakan nama Presiden Joko Widodo saat lahir. Dalam sebuah wawancara, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa perubahan nama Mulyono yang berarti mulia menjadi Joko Widodo yang berarti anak laki-laki yang selamat dan sejahtera terjadi karena beliau mengalami berbagai masalah kesehatan semasa kecil. Waktu kecil, lahir, saya diberi nama Mulyono. Kemudian sakit-sakitan, ganti dengan Joko Widodo. Dimulai dari situlah, nama Mulyono diketahui oleh masyarakat luas. Pada akhirnya, nama tersebut sering warawiri di media sosial. Tetapi sayangnya, penyebutan nama Mulyono sering digunakan untuk mengolok-olok Presiden Joko Widodo. Penghinaan yang dilakukan para netizen tersebut diketahui hingga mancanegara. Ian Wilson, seorang sosiolog politik di Pusat Penelitian Indo-Pasifik Universitas Murdoch, Australia, mengatakan banyak masyarakat Indonesia yang menyebut Presiden Joko Widodo dengan nama lahirnya Mulyono untuk mempermalukannya. Apakah penghinaan terhadap nama orang lain merupakan hal yang terpuji? Terutama nama dari presiden yang terpilih selama 2 periode atas pilihan rakyat sendiri. Bagaimana menurut kalian? Kembali ke rompi viral, bertuliskan Putra Mulyono yang dikenakan Kaisang mendapat perhatian dari Indonesia Corruption Watch atau dikenal sebagai ICW, dengan membuat kaos yang bertuliskan Korban Mulyono. ICW mengatakan kaos tersebut sebagai bentuk respon dari rompi yang dikenakan oleh Kaisang Pangarep sekaligus sebagai penanda bahwa masyarakat Indonesia adalah korban dari kebijakan Presiden Joko Widodo. Pada akhirnya, kaos yang bertuliskan Korban Mulyono pun menjadi trending topik di Indonesia. Apakah kalian menyadari menjelang akhir masa jabatannya, seakan-akan banyak pihak yang muncul untuk menyebarkan opini negatif terkait pemerintahan Presiden Jokowi? Padahal, untuk melihat keberhasilan dari suatu pemerintahan, dibutuhkan perspektif dari dua sisi yang berbeda. Bukankah sudah banyak kebijakan maupun fasilitas yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia saat ini berkat pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang awalnya banyak dicibir, tetapi pada akhirnya bermanfaat dan dinikmati oleh masyarakat. Terkait rompi yang digunakan Kaisang, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan Kaisang murni hanya ingin mencibir balik orang-orang yang mengolok-olok nama Mulyono. Penghinaan dengan mengolok-olok nama orang lain jelas bukan hal yang akan memberikan solusi dari suatu permasalahan. Dalam konteks demokrasi, kita bebas berpendapat, tetapi bukan berarti kita bebas menghina orang lain. Mari bersama kita tingkatkan kualitas demokrasi di negeri kita ini. Menurut kalian, apakah penghinaan terhadap seseorang, terutama kepala negara, diwajarkan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi? Tulis komentar kalian di bawah ini.